ngaturkan pangastungkar suci kehadapan ide sang yang para makawi utamaning ide betara kawitan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidhyam. Om Anubhadra Kratawayantu Wiswata. Pengurus Murdaning Kelian Puri Kawitan Tangkas Koryagung beserta jajarannya yang sangat kami banggakan, para jero mangku gede, jero mangku alit, dan jero mangku yang setengah alit setengah gede, sanita tresna sihin ide pandi tempu makeh pesan jero mangku ditangkil rene mungkin. Para pini sepuh umat Hindu kawitan Pangeran Tangkas Koryagung sanedahat tresna sihin ide pandite rene mungkin. Saudara-saudara umat sedharma pengempon pure kawitan Tangkas Koryagung yang sangat berbahagia pada hari ini. Pertama, marilah kita tantintinya mengaturkan rasa puja dan puji syukur kehadapan ide Sang Hyang Widi Wase, manifestasinya sebagai ide betara kawitan dan mungkin dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun juga bisa berkumpul di parahyangan kawitan Tangkas Koryagung ring utama mandalaning pura angatur akan sembah bakti. Bahasa Bali bahasa Indonesia ngoni. Bahasa Bali lebih yang saya ngerti. Bahasa Indonesia kan orangnya sulinggi sing bisa bahasa Bali. Oke nih. Tetapi ide Nakningsir tidak bahasa menentukan sebuah bakti, tetapi hati itulah yang menentukan segalanya dalam sebuah bakti itu. Betul apa betul? Betul. Saudara umat sedharma yang berbahagia, pada hari yang berbahagia ini tepatnya pada Sugian Jawa. Ada Sugian Jawa, mani Sugian Bali. Nah, pada waktu hari Sugian Jawa ini adalah hari yang tepat untuk melakukan sebuah penyucian Buana Agung dan penyucian Buana Alit. Buana Agung apa? Alam ini, parahyangan ini. Buana Alit siapa? Ciptaan beliau semua. Kita semua yang duduk di sini sudah melakukan penyucian. Sudah apa belum? Sudah. Tadi sudah tirta biakalanya sudah berjalan kan? Tirta dur mengala sudah? Tirta prayascita sudah? Tirta pengulapan dan pengelukatan pun sudah dilakukan, kecuali yang baru datang. Kan ada yang baru datang, bro? Ya nanti dilukan. Kekurangannya apa? Nata pembersihan jakep. Kekurangannya dalam penyucian Buana Agung dan Buana Alit ini semestinya tadi diikuti dengan nata biekale, dur mengale, prayascita, pengulapan. Itu harusnya. Tapi Indonesia kan tinggal mau puja aja. Bawah pemangkunya melaksanakan. Jadi nanti kalau natanya itu berjalan, natanya pun bisa nanti dilakukan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, kalau kita berbicara kawitan, adalah asal muasal kita. Tangkas
Skoriagung sama asalnya dengan Ide Nalingsir. Ide Nalingsir bercerita sekarang babat Arya Kanuruhan. Dengarkan baik-baik pangten obah ring sejroning mekawitan. Kalau mekawitan ini sudah obah, tahu apa? Tidak ajak, tidak langgeng, maka akan kena bisa mekawitan. Itu yang harus diketahui dulu. Saudara umat sedharma yang berbahagia, sebelum ke babat Arya Kanuruhan ke Bali, Ide ingin berpesan tentang sebuah bangunan pura. Kawitan. Nah, bangunan pura kawitan Tangkas Skoriagung niki ada satu bangunan Padmasana. Ke Padmasana nih kan Pinaka linggih Ide Betara Siwa Sada Siwa Parama Siwa. Kemudian ada bangunan Rongsiki Pinaka Taksu. Ada bangunan Rongsiki Pinaka Ratu Murah. Taksu sabda dewataning kelur, Ratu Murah sabda patalaning bumi. Pancer bumi. Iki sampun wenten. Ngelantur wenten gedong lingga kawitan. Terus pelinggih, ada pelinggih rong telu. Kalau melihat ngadegang rong telu, berarti pengewiwit ini mengacu kepada jajar kemiri lempuyang. Benar. Kenapa? Karena jangan berpikir di rong telu leluhurnya kesungsung. Jangan berpikir begitu. Karena apa? Rong telu itu pinaka linggih Ide Betara Brahma, Betara Wisnu, Betara Iswara secara vertikal, baik horizontal. Ide meraga Tripurusha. Gitu kan? Maka Ide mempikirkan, jangan lagi ada bahasa obah tentang sebuah pelinggih. Cuman niki rong asikinya terlalu banyak niki. Ide kan unik. Kalau rong kali biasanya bapak lawan ini perdana purusha itu. Namina bane asiki niki wenten lingga Sri Sedana mina. Wenten. Sampun tepat. Sampun. Ajegang lingga, bangun terus. Petite sering Ide Betara kawitan, mangletan keneng di sama. Nah, mungkin Ide Nalisir mencerita tentang babat Arya Kanuruhan. Kenapa sentananya kawitannya diberi Tangkas Skoriagung. Pertama, Arya Kanuruhan ke Bali setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Sampai di Bali berputralah ketiga, Arya Brangsinga, Arya Tangkas, Arya Pegatepan. Kenapa disebut Arya? Karena pada waktu itu menduduki jabatan penting di pemerintahan kerajaan. Nah, kita tinggalkan Arya Brangsinga, kita tinggalkan Arya Pegatepan, mari kita berbicara Arya Tangkas. Arya Tangkas karena kecerdasan beliau dan ketangkasan beliau mendapatkan kepercayaan sebagai Mahapatih pengiling-iling
kerajaan Kelungkung. Waktu rajanya bergelar Dewa Dalem Ketut Ngelusir. Sugre kukulun. Kemudian ciri sentanan tangkas apa? Pertama sadir, asal sadir tangkas betul. Asal sing sadir dong tangkas. Pasti karena tangkas tidak pernah berbohong. Panaknya matian oleh perintah raja, bayangkan kena. Coba jadi panaknya matian. Dan malu saya harus mati, pasti gitu. Nah, cepat cerita. Hari di kerajaan Kelungkung ini terjadi gejolak politik. Begitulah bahasa seperti sekarang. Kerajaan itu terjadi huru-hara. Ilmu hitam merajalela. Mati setiap saat. Gerubuk bumi di kerajaan Kelungkung. Raja Dewa Dalem pada waktu itu mengerti tentang sumber bencana itu. Bahwa sumber bencana itu datang dari sebuah Mahapatihnya. Kemudian raja menulis surat dengan bahasa sandinya yang tidak bisa dibaca oleh kebanyakan orang, hanya bisa dibaca oleh Arya Tangkas. Waktu itu belum namanya Korea Guru, Arya Tangkas. Nah, Mahapatihnya ini membawa surat dari raja sampai di Puri Tangkas. Di sana Arya Tangkas lagi sedang keluar kota, gitulah bahasanya seperti sekarang. Tidak ada di Puri. Yang ada di Puri adalah putra satu-satunya, Pangeran Tangkas Dimadil alias Kelwung Sakti, yang tidak bisa membaca surat huruf sandi itu. Surat huruf sandi itu isinya seperti ini. Hei engkau Arya Tangkas, siapa yang membawa surat ini harus dibunuh hari itu juga, karena ini adalah sumber bencana. Itu isi suratnya. Setelah datang Arya Tangkas dari Mepikat Burung sampai di Puri, disodorkanlah surat yang bahasa sandi itu kepada Arya Tangkas. Dibaca oleh Arya Tangkas, sangat kaget dan terkejut. Hai engkau anakku, apa yang dosa engkau lakukan kepada Dalem? Kok bisa seperti ini Dalem mengeluarkan surat kepadamu? Apa dosamu? Karena surat itu adalah titah raja, jangankan surat, omongan raja saja harus dilakukan sabda Pandita Ratu. Surat ini, maka cepat cerita dibunuhlah putra satu-satunya itu oleh Arya Tangkas dengan tangannya sendiri. Itu hebatnya. Mau jadi juga gitu? Maka kalau Tangkas pasti satirnya tingkat tinggi, kecerdasannya juga tinggi. Namun ada lengah-lengahan tuh, Tangkas agak paling deh. Iya, kalau dianalisir begitu, di mana Tangkas pasti memimpin. Tidak jadi memimpin desa, ya paling tidak jadi pemimpin keluarga. Ini ceritanya. Kemudian cepat cerita diajak ke situ anaknya itu. Cepat cerita dibunuh. Setelah mati diaben. Sebelum dibunuh tulisnya ngaturan bakti. Ide sudah ngicayang buku cepat fotokopi itu ya. Mana tuh pemangkunya tuh? Itu bawa dari kelurahan cepat fotokopi. Karena itu bekal dianalisir tuh. Kesaktian dianalisir di Sumatera Selatan mulai. Jangan sampai hilang. Setelah itu selesai proses pengabenan, terdengarlah berita yang santer bahwa Arya Tangkas sudah membunuh anaknya kaget. Karena yang membawa surat itu tidak tampil lagi ke Puri. Kemudian setelah cepat cerita dipanggillah Arya Tangkas ini disuruh ke kerajaan Kelungkung. Cepat cerita
Arya Tangkas berangkat ke kerajaan. Sampai di kerajaan, Dalem bersabda, "Hei engkau Tangkas, Arya Tangkas, nasi sudah menjadi bubur, tidak akan mungkin menjadi nasi. Untuk menebus dan melanjutkan keturunanmu, ini istriku yang sedang bobot." Bayangkan tuh, nyenyak mangi dia nak kurang nih. Zaman saja nih, si peluluh saja nih. Nah itu cerita bapak deh. Ini istriku yang sedang bobot. Kuanugerahkan kepadamu. Dengan catatan, ayu anyaku kamu. Ayu anyaku kamu. Artinya sebelum dia ini lahir, tidak boleh Anda diajak tidur. Itulah bahasanya sekarang. Nah, cepat cerita. Lahirlah seorang putra yang gagah berani. Gagah berani. Untuk mengabadikan nama bahwa itu adalah keturunan Dalem, diberi nama Pangeran depannya. Untuk mengabadikan nama Tangkas, diberi bisa ke Pangeran Tangkas. Untuk nama rajanya diberi Kori Agung Durene. Sing tadi ngomong Agung di depannya. Sing tadi kan ada nih karena Agung ini keliru dong. Keliru dong. Pangeran Tangkas Kori Agung. Kan begitu kan? Artinya apa? Arya Tangkas Ceput anaknya satu mendapat anugerah dari Dalem raja, istri yang sedang bobot, lahirlah seorang putra diberi bukan bisa ke Pangeran Tangkas Kori Agung. Pangeran Tangkas Kori Agung ini gagah berani, cerdas karena keturunan raja. Nah, setelah besar, Pangeran Tangkas Kori Agung ini kawin dengan Bendese Manik Mas. Itu ceritanya. Melahirkanlah satu orang putri yang cantik jelita. Namanya I Gusti Ayu Tangkas Kori Agung. Orang putri ini lahir. Nah setelah kerajaan ini, apa namanya, di Kelungkung itu sudah beralih ke pemimpinan, ini Gusti Ayu Tangkas Dur, kawinlah I Gusti Ayu Tangkas Kori Agung ini diambil oleh, kalau di Babat Arya Kenungan, Kiai Kepasekan Gelgel yang ambil. Tetapi kalau menurut Gusti Bagus Sugriwe, buku yang satunya diambil oleh I Gusti Agung Pasek Gelgel, Madeg Raja di Kelungkung, PLT yang sekarang. Kenapa? Waktu runtuhnya Majapahit, Gajah Mada mengirim Bali karena takluk, dipimpin oleh yang dari Jawa ke Bali. Di Bali terjadi kekacauan, maka Patih Tapulung ke Jawa kembali, asal Bali, untuk menyampaikan keadaan di Bali yang sebenarnya, kekacauan di Bali. Dengan keputusan raja di Jawa dengan Gajah Mada, akhirnya menunjuklah Gusti Kiai Gusti Agung Pasek Gelgel menjadi raja di Kelungkung untuk menyatukan rakyat Bali yang hancur-hancuran pada waktu itu. Setelah itu diambil ini Gusti Ayu Tangkas. Bersabdalah Pangeran Tangkas kepada Gusti Agung Pasek Gelgel dengan anaknya Gusti Ayu Tangkas. Cening dari bukunya. Bapun asing lapanak muani, bapun lapanak lo. Duaning bapa jadi sing lapanak muani. Loh, yen bapa mati, maksudnya Pangeran Tangkas mati, upo pireun careng upo papan ceningi.
Itu pesanannya kan di pengenalan tangkas kepada Gusti Ayu Tangkas dan Gusti Pasek Ergel. Setelah itu pengikutku 200 orang kuserahkan pura kawitan Tegah Kuri yang di tepi Sungai Undel. Kira saya pernah tampil reng kawitan Dadi Agung Tangkas reng Bali. Sampun. Di Kelungkung kan? Dike Bapak serahang teken cening. Yen cening ngelah kana sentana adanin dan iban desa mapan yang ibun ceningi uli di bandesa. Ceritanya anak yang pertama Pasek Pangeran Tangkas Koriagung, anak yang kedua bandesa Tangkas Koriagung, anak yang ketiga Tangkas Koriagung, yang keempat Pasek bandesa Tangkas Koriagung. Ada papat nih. Nah, cening-cening subut deh jadi dua neng purane dituding tepi Sungai Undel di desa Tangkas sing ada mangkon kemunya cening kemu empon purane to ngantos ini mangkin peninggalannya di desa Tangkas ayo yang Maluku cening nyungsung pura Meru tumpang telune ditu mapan topi nakelinge ide batara Ratu Pasek ditu angkuang Maluku ring Tegah Kuri sangkan yang Tangkas Koriagung nyugian Pindo satu nyugian Jawa Bani Muang Canang masih di pura nyugian Bali itu sing bahat sing idam Canang Ratu Canang Sari yang kan begitu yang penting bakti. Nah cepat cerita dari 4 sentannya inilah melahirkan Tangkas ada yang ke Nusa, ada yang ke Gereh Badung, ada yang ke Bangli, ada yang ke Buleleng, ada yang ke Karangasem, seluruh Bali terisi. Dan terakhir ada yang ke Sumatera Selatan. Termasuk Iden Alisir. Kenapa? Bangga Iden Alisir. Yang alih uli tegak Iden Alisir konden ke Sumatera benar nih. Di Bali, tetapi karena dulu kelahirannya di Sumatera, Karman Iden Alisir di Sumatera, dijemput oleh sang bapak sudah tidak ke Bali, dijemput oleh ibu sudah tidak ke Bali, dijemput oleh kakak yang sudah meninggal juga di Bali tidak ke Bali. Artinya apa? Bertemu dengan sentanan-sentanan Iratu ring Sumatera Selatan nuntun wari ide mangreside nemu pagil nemu suka terus manikwan side nemu amoring acin dia riwos metilar saking wajib kena nak bicakan Iden Alisir sampun micayang Arya babat keluruhan baca dengan ditukati tuntas nak dia baca tugel dia baca tugel ilmu dia tugel Bon, nah, kalian boleh, jadi bangunan sampun jangkap cukup, enak. Yang dados angkat bin ide, Meru tumpang kelu kayak gitu nak. Bina besar yang berangkat betul. Karena ide nak disir medui, ide akan berbuat, kan? Dia akan berbuat. Kalau bicara dulu ni, mesti kamu bisa. Ini kita kan Iden Alisir ini paling penting ura ni memecagar puniki konden atau semakin kependam pada dan undang-undangnya tapi mau minat konden mendam pedagingan pasti ada pemahaman salah kaprah kamu konden peragak kurang yang kejam penyukat sih mendam pedagingan. Ini namanya pemargin salah kaprah. Manut sastra. Nah di sastra kan, yang hanya wong jago manusia anangon parayangan dewa. Kalau ada umat manusia yang membangun tempat suci linggih ide bertari.
sawarse, dua warse, telung warse tanpa pendam pedagangan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak diisi pancedatu. Mewah sang pinandite utawi sulinggih ngeri ke betara linggih ring parayangan ide. Mewah tenan. Ide rasang busana. Yang sulinggih kan halu ngeri ke betara. Tentang saya bikin satu sebenarnya dan sebagainya. Jani kena dipun mungkir ngerenek seperti itu. Cet nebo cet pangkil luntur. Ayam enak sih lo pelinggih. Kemudian kan tetap je patuh ken turus lumbung. Tetap ken turus lumbung. Patuh ken kayu dapat kancang. Jangan. Kalian pura bin kida je idan sepenuh gede tenang untuk arah. Tunas di gerio tagingan. Je tunas di gerisir bicara. Sepenuh mau jangan cari. Amplop sebawang. Itu pokoknya kan ini orang gede kan maksudnya gitu. Tapi ini analisis sebagai sulingnya tidak seperti itu. Bangun segar kan cukup. Niko kan ini analisis mengalami proses di neraka waktu ini nak. Kalau neraka kena asam lambung. Singlah ini analisis. Asam lambung sampai ke kepala, tingkat kecemasan tinggi. Jarang. Sulingnya masih kena asam lambung kayak gimana? Anak sulingnya berbadan fisik soalnya, toh, ingat tidak berbuat, kan berkendekan toh, berkendekan, tak berbuat, tapi pitekan tidak analisir, kami mengirim pembangkit, pitekan terus. Saudara umat saudara yang berbahagia, yang perlu tidak perangkat ini, perangkat kelas dikirim. Ini sekarang nih, saya katakan itu bicara, yang tidak berbuat sesuatu, kenapa bisa memperoleh kawitan? Maupun di Indonesia lekat ke percobaan orang akan juga nyucian kalaman sentanan itu berkali. Berikan tuntunan yang benar, aku berpikir menjadi sunyi, berketinggi itu menjadi sunyi. Maka itu memikirkan dari seterusnya warga yang tangkas dari raja bapak-bapak. Dari mana dari raja sini? Dari raja nak? Ya dari raja. Masih mau manja kan? Itu tugas dianalisir mencerdaskan umat. Mangga umat deside ngadut disamo di dahat kamu. Jangan. Ini kira membangun berpatokan kini singlah. Yang berpatokan kini singlah jok singidang membangun. Katanya nak, mang deside gilik setunggal reside runing jangkap pesentuhan yang sampun miraga restiti bakti ring ide betare pasti ke sampun dan kirang pangan, kirang sanang, murah rezeki dan keneng cakra bawelingit ide betare Eru tumpang kelu pinaka ringe ratu pasak kedong kawitan pinaka pelayangan tegah puri. Terus tenang, itu yang idenah lisir sampaikan majarin kalian dan di rumahku sarang sinamnya. Saudara umat sedharma yang berbahagia, pada hari ini ide pandita luar biasa berbahagianya. Tepat sugihan Jawa, bisa menyucikan, bisa melakukan puja di pura kawitan yang idenah lisir punya, sekaligus ke depan mempopire pura ini bersama-sama untuk tepat menjadi penyungsungan penyiuran kawitan dalam mempopire bangunan supaya manut ring sejeroning sastra agama. Itu yang paling penting. Saudara umat sedharma yang berbahagia, itu saja Idin Alisir yang dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini sedikit tetapi berarti di dalam sebuah kehidupan. Ingat bahwa ide pandita empu, ide menggelar pandita empu, ini sejarahnya begini. Diprotes ide Alisir karena tangkasin niki mengejaran mangkena di Bali
kecuali Sulawesi. Dan saya sampun milih di Sulawesi kemarin, di Bali ada nih ngetut langsung murni ke Arya menjadi pura kawitan Sri Nararia Arya Kenurang. Ingat di desa Kelungkung, desa Tangkas, pura Unda itu pernah mengganti pelang. Subesur mengganti pelang, kebakaran pura itu, Meru kebakar telah dan lain sebagainya. Akhirnya pura itu kembali dibangun pelang, diganti kembali menjadi pura kawitan Tangkas Sri Gung. Di kemantan pitekan Indonesia majang ring umat sederhana pengempon pura kawitan Tangkas Sri Gung. Mogi wastu rahajang rahayu uris teroneng ngemargining kauripan ring mercipaden. Penglingsir pengewiwit pura kawitan Tangkas Indonesia menyampaikan rasa bakti yang setinggi-tingginya. Mungkin sampun wenten jadi wayang di rumahku suci. Sentangannya wenten hadir mungkin? Nggak ada? Oke. Oke. Kan wenten sentangannya dari rumahku. Kayak ada di rumahku bisa. Ini calon DPR sih. Oh itu nggak ada sih. Oh pimpinan jumlahin menjebak jok tadi. Asal perlebihan pipis nih. Di kemantan pitekan Indonesia remaja ring umat sederhana yang berbahagia. Hal-hal yang lain mengenal perkara nyawa tatua, nyangkut agama di kemudian hari masih banyak waktu tempat kita bertemu. Bukan hanya hari ini saja, tetapi yang paling penting mari belajar bersama untuk cerdas. Kebenaran kalian purnya Jero Panti ini orangnya cerdas. Nah, ciri khas Tangkas kan agak selam-selam ya. Tangkas. Ya. Beliau senang bersahaja dan selalu tersenyum. Asal tidak stres beliau. Kadang-kadang juga stres di FB dia baca. Ya, itu aja PTK Indonesia. Mari jebos setelah munastir coba supa dan digentare melantur bacaan wenten laur sesangi ngidurus lanturan. Sinap antuk aturan para santi. Om Santi 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 Om Suksema.